Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah yang telah menciptakan kita, kemudian Dia menurunkan kepada kita rizki-rizki. Dia memberikan kita rizki-rizki yang sangat banyak. Kemudian Dia mengutus Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang maksiat, tidak taat kepada Rasul tersebut, maka dia akan diganjar dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin." Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasul. Sesungguhnya jikalau kalian berpaling tidak mau taat kepada Rasul, maka sesungguhnya Rasul tugasnya hanya apa dibebankan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kalian apa yang dibebankan oleh Allah kepada kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jikalau engkau taat kepada Rasul tersebut, maka engkau akan mendapatkan hidayah. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, dan tidaklah tugas seorang rasul melainkan hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dalam ayat ini Rasul tugasnya menyampaikan, dan kita sebagai umatnya tugas kita adalah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mentaatinya, maka kita akan berada di atas petunjuk. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini
beliau mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu, jikalau kalian mentaati Rasul ini maka kalian mendapatkan hidayah, tahtadu ila siratil mustaqim, yaitu kalian mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus, qaulan wa amalan, dalam ucapan kalian dan dalam perbuatan kalian. Mentaati Rasul dalam ucapan dan mentaati Rasul di dalam amalan. Fala sabila lakum ilal hidayah illa bi ta'atihi, kata beliau rahimahullah. Dan kalian tidak akan mungkin mendapatkan hidayah melainkan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa biduni dzalik la yumkin bal huwa muhal. Tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kalian akan mendapatkan hidayah. Bahkan itu adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil seseorang mendapatkan hidayah tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan berpecah belah. Umat ini akan berpencar-pencar. Gara-gara apa? Gara-gara banyak dari mereka tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadakan amalan-amalan baru yang mereka telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara perbuatan baru-baru tersebut, bid'ah-bid'ah tersebut, akhirnya mereka berpecah belah. Salah seorang sahabat, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia bercerita, dia mengatakan suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Selesai salat beliau kemudian menghadap kepada para sahabatnya. Dan ini di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menasihati seluruh sahabatnya. Nasihat yang sangat mendalam sehingga banyak dari mereka yang meneteskan air mata saking dalamnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina." Ya Rasulullah, seolah-olah nasihatmu ini adalah nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat ya Rasulullah. Di saat engkau meninggal nanti apa wasiatmu ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wat ta'ah, dan agar kalian selalu mendengar dan selalu taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, entah itu para ulama ataupun para umara. Taati mereka dan dengarkan mereka. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kalian dipimpin oleh budak dari Ethiopia, taati dia walaupun budak yang memimpin. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian nanti, maka kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Ini sebuah penyakit perpecahan kaum muslimin yang sangat banyak. Apa obatnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian memegang erat sunnahku, pegang erat ajaranku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang erat sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid. Beliau mengatakan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang dia erat-erat dan gigit dia dengan gigi rahammu. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah,
karena setiap yang baru dalam agama ini akan membawa kepada kesesatan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah dia jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini, yang satu ini, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jikalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan berpencar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang aku wasiatkan kepada kalian, maka semoga kalian bertakwa. Oleh karenanya tidak ada jalan keselamatan, jalan petunjuk, melainkan dengan mengikuti ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan sempurna seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan mengikuti pemahaman as-salaf as-salih, yaitu para sahabat, yaitu para khulafa rasyidin, kemudian sahabat-sahabat yang satu generasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang artinya orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 kelompok. Orang Nasara telah berpecah menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan pecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidatan. Kemudian beliau mengatakan semua kelompok-kelompok itu ke neraka kecuali satu kelompok yang tidak ke neraka. Qil, sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yang tidak akan masuk ke dalam neraka adalah mereka-mereka yang beragama seperti caraku beragama dan seperti cara sahabat-sahabatku beragama. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Oleh karenanya seseorang tidak akan benar dalam memahami Al-Quran dan hadis, melainkan memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka itulah yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim.
Surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang terdahulu yang pertama-pertama dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, jelas ini adalah para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, mengikuti sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di surga itu selama-lamanya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah dia kemenangan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat besar. Kesuksesan yang sebenarnya adalah di saat orang mampu berpegang teguh dengan agama sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih, sesuai dengan pemahamannya Rasul dan sesuai dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga tidak ada agama, tidak akan benar agama seseorang melainkan jikalau dia beragama sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pemahaman salaf as-salih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.